Niat awal hati kita adalah jawaban akhir hidup kita. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Inara Rusli, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Inara Idola Rusli atau yang akrab disapa dengan Inara Rusli lahir di kota Jakarta pada 19 Februari 1993. Awalnya ia berprofesi sebagai artis, ia juga menjajaki karir di industri hiburan sejak umur 10 tahun dan merambah menjadi bintang iklan di tahun 2003. Ina pernah masuk ke jajaran wanita cantik versi cewek Hai, mewakili nama sekolahnya. Nama Ina semakin dikenal pada tahun 2013 silam. Di tahun itu ia memutuskan untuk bergabung dengan salah satu girl band bernama Beksa yang beranggotakan 7 orang dan memainkan lagu-lagu dansa yang kala itu K-pop memang sedang merajalela di tanah air. Usai Beksa meredup, Ina mencoba dunia akting dengan beberapa kali tampil di sinetron. Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 2014, Ina akhirnya menikah dengan Virgon dan dikaruniai 3 anak. Namun di tahun 2023 pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik dan nama Inara Rusli mendadak jadi trending setelah ia membongkar perselingkuhan suaminya Virgon dengan membeberkan akun Instagram dan akun TikTok wanita selingkuhan Virgon di postingan Instagram story miliknya pada tanggal 24 April 2023 kemarin. Namun sampai saat ini belum ada berita tentang kepastian status perceraian mereka. Tetapi Inara mengaku sudah banyak kaum Adam yang ingin mendekatinya. Menurut sudut pandang Ferry Koboy. Mendengar berita ini dan itu tentang Inara Rusli. Dari yang lo lihat dan lo rasakan. Gimana karakter Inara Rusli? Gampang emosi, gampang redup. Kalau sudah ada maunya harus detik itu juga. Setelah itu bosan. Secara hati orangnya baik sih. Tapi terkadang telinganya tuh ini nggak ada filter. Ujungnya terpengaruh. Yang seharusnya tidak seperti itu jadi seperti itu. Baik buruk dia ini tergantung dengan siapa dia bicara dan ditentukan oleh di mana dia bergaul. Kalau ruang lingkup pergaulannya baik, ya dia akan jadi baik. Dan sebaliknya, kalau temannya baik ya dia baik, kalau temannya tidak baik ya dia terpengaruh. Kalau kesal tuh nggak mikir, habis kejadian baru mikir orangnya. Sebenarnya menurutku polos sih orangnya. Sebenarnya. Tapi karena kondisi dan situasi, ya makanya seperti yang dialami saat ini kan gitu. Intinya labil. Labil orangnya. Artinya apa yang terjadi sekarang ini tidak serta-merta atas dirinya sendiri. Di atas gitu ya. itu karena emosi, karena segala macam. Tapi secara sebenarnya menurutku dia tidak seperti itu. Gitu. Kayak anak kecil aja. Anak kecil yang dewasa. Anak kecil yang cerdas gitu. Polos lah intinya. Jadi tadi lo bilang di mana Inara di situ menentukan bagaimana dirinya. Iya, harusnya dia jangan orang kayak gitu tuh jangan sembarang cerita harusnya. Jangan sembarang curhat karena kan belum tentu nanti tempat curhat itu baik. Orangnya kan gampang untuk terpengaruh tuh.
Ya kalau yang diajak cerita itu bawa hal positif, kalau tidak bawa hal positif gimana? Seperti yang dia alami saat ini. Oke. Jadi kadang sangat penting ya untuk memilih apa? Oh iya. Jadi sangat penting untuk memilih siapa orang yang pantas kita jadikan tempat cerita. Iya, apalagi soal pribadi kan. Ya. Karena tidak semua orang itu benar-benar. Ada karena iri, malah manasin. Kan orang itu gini, kalau kita punya masalah kan, mayoritas orang itu manas-manasin. Biar masalah itu melebar. Jadi pada saat kita cerita tentang sebuah persoalan, sebuah masalah, harapan kita cerita kan untuk cari jalan keluar. Betul. Atau untuk ketenangan. Nah malah kadang dipanasi tanpa kita sadari. Malah meruncing masalah itu. Malah melebar. Malah parah. Akhirnya kita memutuskan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau. Tapi karena kita terpengaruh. Ya. Gitu. Terpengaruh akhirnya kita memutuskan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau seperti itu. Yang ngerti enak, yang nggak ngerti menilai. Betul. Yang nggak ngerti memvonis, yang nggak ngerti menyalahkan. Itu contohnya kasus kasus rumah tangga mereka kan. Ada dua hal yang tidak dijaga oleh mereka berdua. Apa itu? Baik suaminya maupun dia. Mereka public figure. Sedangkan urusan ini urusan pribadi. Urusan rumah tangga. Harusnya tidak usah digembar-gemborkan dimanapun. Bahkan diceritakan terang-terangan. Apa titik persoalannya? Iya, nggak usah diceritakan. Ini urusan pribadi. Mereka public figure. Mereka itu contoh. Sebaik-baiknya tidak usah. Tidak usah diceritakan sebaik-baiknya kalau ngerti. Harusnya disimpan rapat-rapat. Kalaupun tetap ada persoalan ya cukup mereka berdua yang tahu dan orang di sekitarnya, orang dekat. Jangan diceritakan, jangan jadi konsumsi publik yang seakan-akan hal biasa. Kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti jadi nyontok nanti. Betul. Kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti jadi takut berumah tangga. Nah, ini dicerita-ceritakan kan. Atau bahkan mereka public figure dan yang nonton ya orang biasa melihat, wah kalau artis aja kayak gitu. Ya apalagi kita orang biasa. Banyak yang dilakukan artis-artis itu yang nggak masuk akal gitu. Apakah begitu yang disebut public figure? Sebesar apapun persoalan pribadi, seharusnya jangan dijadikan konsumsi untuk halayak ramai. Nah, kalau ini kan nggak ada remnya lagi. Apapun diceritakan. Setelah gembar-gembor, saling salah-salahkan atau bagaimanapun, ujung-ujungnya baik lagi nanti. Beritanya udah cuma gitu-gitu doang yang kita tonton tuh. Yang kita tonton, kita dengar setiap hari itu hal-hal seperti itu gitu, kayak kesenangan. Gitu. Yang lebih celaka lagi, abis berita begini jadi ngetop. Nah lucu lah. Jadi ngetop. Ngetop karena permasalahan. Karena persoalan. Bukan karena skill. Iya. Suaminya orang yang tertutup. Suaminya orang pribadi yang tidak gampang untuk menceritakan urusan pribadi. Nah menurutku bagaimanapun ini masalah mereka berdua. Masyarakat lama yang tidak perlu tahu. Gitu. Apakah begitu public figure? Bukannya nyontohkan hal-hal yang berprestasi, hal-hal yang bernilai, malah hal-hal yang seperti ini. Yang nggak masuk akal tuh kayak santai aja pula nyeritakan hal-hal begini. Melibatkan Tuhan, melibatkan agama. Hal-hal yang tak wajar gitu.
Persoalan jangankan sebagai public figure ya, jadi orang biasa pun Ya kalau punya urusan pribadi seharusnya orang lain tidak boleh tahu. ya